Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aikelda Purwanti, NPM 1969 Baiklah, kali ini saya akan mensimulasikan proposal saya dengan judul Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Permulaan dengan Pendekatan Kontekstual. Dosen pengampu Ibu Fitriana Yolanda, SPD MPD. Baiklah, Nah, dari proposal yang sudah saya buat dengan judul Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Permulaan dengan Pendekatan Kontekstual, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang saya memilih judul tersebut. Latar belakang proposal saya yaitu pendidikan merupakan kegiatan terancana yang berlangsung sepanjang hidup yang menjadi kebutuhan bagi manusia. Nah, pendidikan tidak akan berlangsung di sekolah, akan tetapi juga berlangsung di dalam keluarga, dalam masyarakat, dan pemerintahan. Nah, oleh karena itu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama-sama, baik itu orang tua, keluarga, guru, masyarakat, dan pemerintah. Nah, dalam masa yang modern, masyarakat modern seperti saat ini, dikenal dua macam komunikasi, yaitu komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Nah, dasar pembelajaran bahasa Indonesia adalah pembelajaran keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan-keterampilan yang ditekankan seperti reseptif dan keterampilan produktif. Selanjutnya, selain dapat memudahkan siswa dapat berpikir kritis, menulis juga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perasaan, pendapat, dan pengalaman kepada orang lain. Nah, membahas mengenai judulnya yaitu Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Permulaan dengan Pendekatan Kontekstual. Nah, dalam menulis permulaan ini artinya yaitu keterampilan menulis yang diajarkan pada siswa kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Nah, pelajaran menulis pada tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, selain keterampilan ini juga berkaitan dengan seluruh proses belajar di SD. Nah, oleh karena itu keterampilan menulis permulaan merupakan keterampilan yang harus dikuasai siswa SD pada saat sejak dini. Nah, akan tetapi tidak semua siswa di sekolah dasar mampu melaksanakan menulis permulaan dengan efektif dan efisien. Seperti yang sudah dilihat, kebanyakan siswa sekolah dasar masih malas-malasan dan enggan untuk menulis. Dari pernyataan misalnya siswa SD itu diminta oleh gurunya untuk menyalin isi bukunya ke dalam buku latihannya. Kebanyakan siswa dengan begitu dia menunjukkan bahwa dia tidak ingin menulis. Jadi dari pernyataan tersebut diperoleh permasalahan yang muncul dalam pembelajaran menulis, yaitu yang pertama itu rendahnya minat menulis siswa pada pembelajaran disebabkan kurangnya latihan siswa dalam menulis. Yang kedua, kurangnya minat motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan menulis semata-mata untuk memenuhi tugas saja, tugas dari guru saja. Nah, yang keempat, siswa kurang mampu mengembangkan bahasanya. Yang kelima, siswa sekolah dasar kurang mampu menguasai keterampilan menulis permulaan dengan baik dan tepat. Nah, di sini ada menurut Tarigan, sebagian besar guru tidak mampu menyajikan materi menulis dengan menarik, inspiratif, dan kreatif. Padahal teknik menulis, pengajaran yang dipilih dan dipraktikkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran menulis sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, dari permasalahan ini dapat diangkat bahwa menurut penulis bahwa pendekatan kontekstual ini sangat cocok digunakan sebagai solusi dari permasalahannya, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan minat menulis siswa pada kelas rendah atau menulis permulaan. Nah, dengan proses pembelajaran yang baik,
pembelajaran yang mampu, di mana pembelajar itu mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Nah, saat ini sebagian besar guru masih melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan konvensional. Alangkah baiknya menulis dengan kebanyakan guru menulis dengan metode ceramah, metode teknik penugasan. Jadi, guru menentukan beberapa topik atau judul, lalu menugaskan siswa menulis salah satunya. Maka tentu akan membuat siswa tersebut menjadi bosan atau tidak tertarik, tidak menarik untuk dia menulis. Tekstual, teacher, dan learning adalah strategi pembelajaran yang mampu mengaitkan antara isi pelajaran atau materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata. Dengan begitu siswa akan semangat untuk menulis karena dia disangkutkan atau dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi lebih memudahkan siswa untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif sehingga ia termotivasi untuk melanjutkan kegiatan menulis permulaannya. Nah, pendekatan kontekstual ini dapat membuat variasi dalam pendekatan dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai. Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku, harus menggunakan pendekatan tertentu. Artinya, memilih pendekatan sesuai dengan kebutuhan materi ajar. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pendekatan kontekstual dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis sangat penting kedudukannya dalam proses belajar mengajar guna untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal. Selanjutnya membahas mengenai bab 1, yaitu adanya tadi yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu ada identifikasi masalah. Nah, dari permasalahan yang timbul dari sudut pandang penulis, yaitu yang pertama rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis permulaan. Nah, yang kedua kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran menulis permulaan, dan yang ketiga kegiatan menulis hanya semata-mata untuk memenuhi tugas dari guru saja. Nah, di sini juga ada dari bab 1 adanya batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terkait usaha bagaimana meningkatkan dan mengembangkan minat motivasi peserta didik dalam keterampilan menulis permulaan. Nah, selanjutnya adanya rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang penulis tuliskan yaitu yang pertama, apakah penerapan pendekatan kontekstual ini dapat meningkatkan minat menulis siswa, dan yang kedua, apakah penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa, dan yang terakhir, apakah metode yang digunakan dapat menerapkan menulis permulaan dengan peserta didik. Nah, selanjutnya adanya tujuan penelitian. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan menulis permulaan dengan pendekatan kontekstual. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, dan yang kedua itu ada manfaat praktis. Nah, di sini manfaat praktis dari siswa itu dapat memberikan motivasi kepada siswa agar gemar menulis guna mengembangkan daya nalarnya, dan dari guru ini manfaat praktisnya itu guru dapat mengetahui permasalahan yang timbul dan dapat mencari solusi dari permasalahan menulisnya siswa. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kajian teori pada bab kedua. Nah, yang pertama itu hakikat keterampilan menulis permulaan. Pengertian dari keterampilan menulis permulaan ini yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari menulis merupakan melahirkan pikiran yang perasaan dalam tulisan. Menulis atau mengarang adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan menulis dapat dipahami. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu membahas mengenai kajian teori. Nah, terlebih dahulu kita pahami apa itu hakikat dari keterampilan menulis permulaan. Nah, keterampilan menulis permulaan menurut Ahmad Sofiuddin dan Darmiyati Zuhdi 2002 halaman 53, pembelajaran menulis permulaan diberikan di kelas rendah karena menulis permulaan salah satu keterampilan akademik dasar yang perlu dikuasai agar memudahkan proses belajar bagi siswa. Nah, tujuan khusus dari pembelajaran menulis permulaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Sutio Rehmi, Abdul Samad, dan Sri Utami tahun 2005 halaman 6, memupuk dan mengembangkan kemampuan anak untuk memahami dan mengenalkan cara menulis yang benar, yaitu melatih dan mengembangkan kemampuan anak untuk mengenal dan menulis huruf-huruf. Yang kedua, melatih dan
mengembangkan kemampuan untuk menulis sesuatu yang didengarnya. Dan yang ketiga, melihat keterampilan anak untuk dapat menetapkan arti tertentu dari sebuah kata dalam situasi konteks. Nah, strategi yang digunakan yaitu yang pertama adanya strategi pengajaran menulis permulaan. Yang pertama itu aktivitas kesiapan menulis permulaan, yang kedua kesiapan menulis huruf. Nah, selanjutnya hakikat pendekatan kontekstual. Nah, pengertian pendekatan kontekstual ini menurut Nur Hadi bahwa pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, dengan adanya keterkaitan dengan kehidupan nyata tentu akan membuat siswa tersebut lebih berpikir kreatif karena ia sudah mengalaminya dengan langsung. Baiklah, selanjutnya penerapan pendekatan kontekstual menulis permulaan di sekolah dasar. Guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, memilih dan menggunakan media pembelajaran, dan memilih menggunakan metode mengajar, keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih dan menggunakan strategi pembelajaran. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka berpikir. Nah, komponen kegiatan belajar mengajar meliputi kurikulum dan materi yang terkandung di dalamnya. Nah, media pembelajaran, siswa sebagai subjek didik dan guru sebagai pendidik. Nah, pendekatan kontekstual ini merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh permasalahan yang berpusat pada guru. Nah, pendekatan kontekstual dipilih karena pendekatan pembelajaran ini merupakan pendekatan yang menghubungkan materi dengan dunia nyata siswa sehingga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada bab 3 yaitu membahas mengenai metodologi penelitian. Di sini adanya tempat penelitian, waktu penelitian, metode penelitian. Nah, tempat penelitiannya yaitu penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yaitu di SDN 001 Pasar Inuman, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Alasan memilih SD 01 Pasar Inuman karena lokasinya yang mudah dijangkau oleh peneliti, hemat waktu, biaya, dan keberadaan sampel memudahkan peneliti memperoleh data. Populasi dan sampel. Populasi 6 peneliti akan penelitian ini adalah siswa SDN 01 Pasar Inuman, Kecamatan Inuman kelas 1 sebanyak 2 kelas dengan jumlah 60 siswa. Teknik pengumpulan data, instrumen penelitiannya, motivasi, keterampilan menulis permulaan. Jenis data dan instrumen yang dibutuhkan untuk penelitian ini terlihat dari tabel di bawah ini. Nah, yang pertama itu adanya nomor, jenis data, instrumen, sumber data, dan waktu. Yang pertama itu adalah sumbernya keterampilan menulis permulaan. Jenisnya keterampilan menulis permulaan, instrumennya kuesioner. Sumber datanya siswa, waktunya setiap akhir siklus 1 dan siklus 2. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.